disebutkan bahwa Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Muharram maka mereka bersedih. Al-Imam Ridha alaihi salatu wassalam dalam riwayat ketika memasuki bulan suci Muharram maka tidak pernah terlihat wajahnya senang dan tidak pernah terlihat ia bersenyum sedikit pun. Dan di hari Ashura atau hari ke-10 daripada bulan suci Muharram merupakan hari yang sangat luar biasa. Di sanalah Imam Ali Ridha alaihi salatu wassalam menangis dan meneteskan air matanya. Sampai Rasulullah Imam Ridha alaihi salatu wassalam pernah mengatakan barang siapa yang di bulan Syura di tanggal Ashura tanggal 10 Muharram mereka kemudian bekerja untuk mendapatkan kehidupan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Ini menggambarkan betapa agungnya bulan Muharram ini bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam pertama dari bulan suci Muharram ini saya ingin berbicara sedikit tentang kenapa Al-Imamul Husain, kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu menjadi abadi, dikenang sepanjang zaman. Padahal peristiwa-peristiwa besar pernah terjadi, tetapi tidak pernah abadi dan tidak pernah disinggung oleh banyak umat Islam, seperti halnya Ashura. Kenapa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kebangkitannya, thawrahnya, nahdahnya, kebangkitan daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu menjadi abadi? Apa yang dicapai oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam perjuangan tersebut? Sekali lagi, banyak peristiwa yang terjadi di dalam sejarah perkembangan Islam, akan tetapi yang diabadikan sepanjang zaman dari generasi ke generasi sampai sekarang ini hanyalah peristiwa Karbala, peristiwa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kalau kita mengingat tentang revolusi, di Prancis pernah terjadi sebuah revolusi, yaitu kebangkitan orang-orang petani yang kemudian mereka mencoba bangkit melawan penguasa di zaman itu, menjadi berita dunia. Akan tetapi tak lama kemudian berita itu menjadi hilang dan tidak pernah dikenang oleh dunia sama sekali. Tetapi berbeda dengan peristiwa Karbala, dikenang sepanjang zaman. Berapa banyak pembantaian yang dilakukan oleh kaum mukminin atau peristiwa-peristiwa pembantaian yang sangat luar biasa. Tetapi pembantaian itu kemudian tidak pernah dikenang. Berbeda dengan peristiwa Karbala, pembantaian Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenang oleh sepanjang zaman. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang menyebabkan Nahdlatul Husain alaihi salatu wassalam, kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjadi abadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam memiliki prinsip-prinsip ilahiyah. Prinsip ilahiyah di mana Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memenangkan dan membantu kekasih-kekasihnya ketika mereka berdakwah mengajak umat Islam menuju agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memenangkan kekasih-kekasihnya yang telah berjuang
untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebarkan agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian membela Allah, mendukung Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan mendukungmu dan memberikan kemenangan kepadamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegakkan kakimu, memperkuat, memperteguhkan jiwamu untuk tidak pernah mundur dari tantangan yang kalian hadapi. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan bagi kekasih-kekasihnya, menjanjikan kemenangan bagi para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada prinsip-prinsip ilahiyah. Kalau kita setiap pergerakan yang dibangun oleh manusia hanya untuk kepentingan duniawi, maka peristiwa itu tidak akan pernah abadi dan tidak akan pernah dikenang oleh siapapun. Tetapi berbeda ketika perjuangan itu dilakukan karena memiliki prinsip ilahiyah, pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan keadilan, maka peristiwa itu sebesar apapun akan dikenang sepanjang zaman. Faktornya adalah faktor ilahi, faktor di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kaum mukminin yang memperjuangkan agamanya. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus mengembangkan, akan terus mendukung pergerakan itu sampai kemenangan Allah Subhanahu, agama Allah menjadi nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Sampai agama Allah ini, keadilan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menguasai seluruh dunia. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam kebangkitannya melawan kepenguasa yang dolim saat itu, maka prinsip ilahiyah ini menjadi pegangan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, sehingga apa yang dilakukan oleh Imamul Husain dengan segala sesuatu yang dikorbankan, penderitaan dan hal-hal yang lain senantiasa abadi. Perjuangan Imamul Husain atau kebangkitan Imamul Husain ibarat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yuriduna an yudfi'u nurallah. Mereka berkehendak menginginkan musuh-musuh agama Allah ini ingin berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal musyrik. Mereka berusaha memadamkan cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulut mereka, dengan perbuatan mereka, dengan tindakan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menolak untuk memadamkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala justru akan meneruskan cahayanya itu. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu, sampai menjadi sempurna cahaya menguasai dunia, yaitu agama Allah, yaitu keadilan yang diperjuangkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
prinsip ilahiyah ini tidak akan pernah terkikis oleh waktu, tidak pernah terkikis oleh tempat. Karena peristiwa Imamul Husain alaihissalam mengandung dua sisi, yaitu sisi tempat dan waktu, atau tempat, minimal tempat, yaitu di Karbala. Peristiwanya di Karbala di Irak terjadi pada tahun sekian abad sudah berlalu. Tetapi ada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Imamul Husain, termasuk prinsip-prinsip ilahiyah, ini tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Keadilan ilahi tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para pejuang yang memperjuangkan agama Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sampai kapanpun, janji Allah mengatakan, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sahibil asri wa zaman sebagai pelaksana keadilan di seluruh dunia. Jadi yang pertama adalah prinsip ilahiyah yang menjadikan pengorbanan kebangkitan Imamul Husain alaihissalatu wassalam menjadi abadi. Yang kedua, faktor kedua yang menjadikan perjuangan Imamul Husain alaihissalatu wassalam menjadi abadi dan dikenang sepanjang zaman, dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, adalah kepribadiannya sebagai seorang qaid, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam. Beliau Imamul Husain alaihissalatu wassalam adalah hujjatullahi tammah, hujjahnya Allah yang sempurna di muka bumi ini, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk menolak Imamul Husain alaihissalatu wassalam, kecuali orang itu adalah orang-orang yang memang penduduk neraka. Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam adalah hujjatullah alal ummah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain imama ummati ba'da abihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Hasan dan Husain adalah dua imam, pemimpin setelah kedua orang tuanya meninggal, setelah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam meninggal. Artinya bahwa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam seorang hujjatullah, yang semua yang dia lakukan dan dia ucapkan adalah hujjah kebenaran daripada agama ini. Oleh karena itu, apapun yang diucapkan di Karbala dan apapun yang diperbuat di Karbala, peristiwa yang dihadapi oleh Imam Husain di Karbala senantiasa dikenang oleh waktu, oleh segenerasi, mulai dari dulu hingga sekarang. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah seorang imam yang maksum. Anda yang menolak konsep maksum, ismah bagi para imam al-maksumin, Anda boleh membuktikan kesalahan para imam. Anda tolong buktikan adakah kesalahan yang dilakukan oleh para imam yang melanggar syariatnya Allah, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Kalian tidak akan pernah, bahkan para pembencinya sekalipun, tidak pernah menemukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para imam al-maksumin alaihi wassalatu wassalam, terutama al-Imamul Husain. Imamul Husain adalah seorang pemimpin di waktu itu, manusia tersempurna setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling pemberani di zaman itu, manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya Imamul Husain manusia sempurna. Dalam sebuah gerakan akan menjadi dikenang sepanjang zaman, tidak hanya karena gerakan yang ingin dia capai, tetapi faktor kepemimpinannya itu menentukan sekali. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Imam Khomeini membangun sebuah revolusi di Iran
dari sebuah kerajaan yang kemudian diubah menjadi Republik Islam yang berdasarkan demokrasi. Ada presiden, ada legislatif, tetapi juga ada yang namanya wilayatul faqih. Keberhasilan ini bukan semata-mata karena faktor rakyatnya, tetapi juga faktor penggeraknya. Dulu orang bingung melihat apa yang terjadi di Iran dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengakui bahwa setelah terjadi revolusi saat itu, seluruh kaum muslimin memuji gerakan yang dilakukan oleh Imam Al-Khomeini, termasuk orang-orang Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia, ulama-ulama Indonesia memuji tentang keberhasilan Imam Al-Khomeini dalam membangun sistem pemerintahannya di saat itu. Namun lambat kelambat laun kemudian gerakan Zionisme semakin kuat. Mereka mengadu domba, Syiah, Sunni, Syiah, Sunni, Syiah, memecah belah di antara mereka. Tetapi sekali lagi, meskipun mereka mengadu domba tentang sektarianisme Sunnah dan Syiah, mereka gagal untuk mengadu domba itu. Mereka gagal. Bahkan setiap waktu, setiap zaman, setiap saat banyak ulama yang mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang latar belakang keberhasilan yang dimiliki oleh Imam Al-Khomeini, yang dimiliki oleh Sayyid Al-Khamenei sekarang ini. Faktor kepemimpinan menjadi penting. Oleh karena itu ketika Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam melakukan kebangkitan di Karbala, meskipun sudah sekian abad, maka gerakan ini terus dikenang sepanjang zaman. Satu sisi karena prinsip ilahiyah yang mengiringi pergerakan Imamul Husain, dan yang kedua adalah faktor kepemimpinan pribadi Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu sendiri sebagai hujjatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh kaum muslimin, siapa yang tidak mengenal Imamul Husain? Kalau ada di antara kaum muslimin tidak mengenal Imamul Husain alaihi salatu wassalam, jangan pernah mengatakan dirimu seorang muslim. Anda membanggakan tokohmu, Anda membanggakan pemimpinmu, tokohmu, ulamamu, semua keluarganya kalian kenal. Anda membanggakan seorang tokoh, artis, kok kenal tentang kelahirannya, kenal kapan dia menikah, kapan dia cerai, kapan dia bertengkar, kapan berselingkuh, kalian tahu semua. Anaknya di mana, cucunya di mana. Tetapi kalau bila kalian tidak mengenal tentang Imamul Husain alaihi salatu wassalam, siapa Imamul Husain, pribadi apa Imamul Husain, kalau kita tidak mengenal itu, jangan pernah kita menganggap sebagai muslim yang mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imamul Husain, beliau adalah sosok pejuang. Kepribadiannya adalah pribadi yang amat agung dan sangat mulia. Tetapi seringkali sebagian kaum muslimin senantiasa mengenang Imam Husain itu sebagai dua, Imam Hasan dan Husain terutama, sebagai dua anak kecil yang tidak pernah dewasa. Bayangan mereka ketika kita menyebut nama Imamul Hasan wal Husain, yang dibayangkan oleh mereka apa? Hasan wal Husain masih kecil menggoda Rasulullah di saat sholat, bermain di hadapan Rasulullah. Yang mereka kenal hanya itu. Padahal Imamul Hasan wal Husain, dua sosok manusia yang memiliki peran penting dalam gerakan dan kebangkitan umat Islam sejak zaman dahulu. Bagi kalian yang tidak mengenal Imamul Husain, jangan pernah menganggap dirimu sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak mengenal Imamul Husain, mana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah dan keluarganya? Padahal syarat menjadi seorang muslim adalah mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Yang ketiga, yang menjadikan gerakan Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu menjadi abadi, karena Imamul Husain alaihi salatu wassalam melakukan perencanaan yang matang. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah gerakan, Anda kalau ingin melakukan sesuatu, maka perlu ada yang dinamakan perencanaan. Anda ingin membangun rumah atau membuat sebuah usaha, apa yang harus Anda lakukan? Anda punya perencanaan matang. Anda akan kalkulasi, Anda akan perhatikan, perhitungkan dari semua sisi untung dan ruginya. Dan ketika Anda membuka toko itu, kamu akan membukanya di tepat waktu yang tepat, di mana orang ketika Anda membukakan lonceng atau yang disebut lonceng ya, membuka sebuah tempat, sekali lagi Anda akan mencari tepat waktu yang tepat, sehingga begitu kau buka banyak para pengunjung, dan di hari itu tokomu akan dikenal sebagai toko yang luar biasa, penuh dengan semua yang diinginkan oleh para pelanggan. Ini yang namanya perencanaan, sebuah perencanaan yang matang. Ini kok. Jadi perencanaan Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika beliau melakukan kebangkitan, perlawanan terhadap penguasa yang zalim, bukan karena semata-mata faktor emosional, tetapi direncanakan dengan matang. Dia tahu akibatnya seperti apa, dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa, tetapi capaian yang ingin dia capai akan tercapai benar karena melalui perencanaan yang matang. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Rasulullah sudah memberitahukan persis apa yang akan terjadi di Karbala pada Imam Husain. Artinya Imam Husain sudah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Imam Husain akan melakukan itu dengan perencanaan yang matang sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, inna ibni hadza, yani Imam Husain, yuqtalu bi ardil Iraq, faman adrakahu minkum falyansurhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya putraku ini, cucuku ini, yaitu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, kelak akan dibunuh di padang Karbala, yaitu di kota, di negara yang namanya Irak. Faman adrakahu minkum, di antara kalian yang pernah yang menangi, yang saat itu berada di waktu itu, falyansurhu, hendaknya ia membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Anda bisa bayangkan Imam Husain bersama Rasulullah menceritakan tentang masa depan Imam, cucunya, bahwa cucunya akan terbunuh, akan tersembelih dalam keadaan kehausan, dan itu diceritakan secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imamul Husain harus melakukan itu. Dan oleh karena itu Imam Husain melakukan dengan perencanaan yang matang. Kapan dilakukan? Bukan karena emosi, tetapi dilakukan ketika semua atau sebagian dari orang-orang Kufah mengirim surat kepadanya, meminta agar Imam Husain menuju ke Kufah. Dari Madinah menuju Kufah. Kedatangan Imamul Husain alaihi salatu wassalam ke Kufah adalah karena undangan. Ingat, ini menggambarkan adanya perencanaan yang luar biasa. Surat yang terkumpul itu ratusan, bahkan ribuan. Tetapi ketika kemudian Imamul Husain dalam perjalanannya dikhianati oleh mereka, kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin telah mengkhianati Imamul Husain alaihi salatu wassalam.
karena ditekan oleh penguasa di zaman itu. Ditinggalkan Imam Husain. Tetapi Imam Husain kemudian tidak dibolehkan pergi ke Kufah karena beliau tidak mau, tetapi juga tidak dibolehkan kembali ke Madinatul Munawwarah. Sampai kemudian menuju ke arah yang namanya Karbala. Di sanalah Imamul Husain alaihissalam terkepung dan tidak bisa meninggalkan tempat itu sehingga beliau terbunuh. Direncanakan kapan keberangkatannya? Pertama dia menunggu undangan sehingga keberangkatan beliau tidak boleh disalahkan karena memang ada hujjah yang mengajak mereka. Yang kedua, momentum keberangkatannya adalah di saat sedang mereka menyelesaikan ibadah haji. Dari ibadah haji, Imamul Husain di saat Dzulhijjah meninggalkan Makkahul Mukarramah, beliau tidak ikut haji. Kenapa? Ketika sebuah tempat penguasanya zalim, maka Imam Husain menganggap hajinya orang itu tidak akan sah. Ditinggalkan tempat itu dan kemudian menuju ke Karbala. Ini perencanaan yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bentuk dari perencanaan itu, Imam Husain pertama memilih waktu, tadi sudah saya sebutkan, waktunya tepat, zamannya tepat, sahabat-sahabat yang dipilih untuk menemaninya, membela dirinya juga sahabat-sahabat yang pilihan, tidak semua sahabat. Yang kedua, beliau Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengumumkan kebangkitan terhadap Yazid itu juga tepat pada waktu yang sudah direncanakan matang oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jadi ada prinsip ilahiyah, ada faktor yang kita sebut dengan faktor kepribadian Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan yang ketiga adalah faktor perencanaan. Itu yang membuat gerakan Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjadi abadi. Dan yang keempat, yaitu ada faktor lain yang kita sebut dengan i'lam, media. Anda akan melakukan apapun perlu ada media. Israel itu ketika dia menyerang Iran, maka seluruh media internasional dimainkan oleh dia, menyampaikan pesan-pesan itu. Apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam agar perjuangannya tetap abadi dan diingat oleh kaum muslimin, Imamul Husain juga memanfaatkan media itu. Apa diantaranya media yang dilakukan? Yaitu seperti Imam Ali Zainal Abidin, putra Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di padang Karbala hampir seluruh keluarga Rasulullah terbunuh. Di padang Karbala tidak ada yang tersisa dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Al-Imamul Husain hanya Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Sekiranya Imam Ali Zainal Abidin saat itu terbunuh, selesai sudah. Rasulullah tidak punya keturunan apapun. Tetapi Imam Ali Zainal Abidin saat itu dengan kekuasaan Allah, di padang Karbala Imam Ali Zainal Abidin sakit, menyaksikan ayahnya terbunuh, menyaksikan saudaranya tersembelih, menyaksikan semua sahabat dan keluarganya terbantai tanpa ada yang bisa menolong. Melihat keluarganya, sahabatnya, ayahnya, saudara-saudaranya, misanannya terbunuh dalam keadaan kehausan, Imam Ali Zainal Abidin hanya bisa meneteskan air matanya dikarenakan dia saat itu sedang sakit. Ketika Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mendengar teriakan sang ayah meminta tolong, Imam Ali Zainal Abidin bergerak bangkit dari tempat tidurnya sambil mengangkat tongkatnya ingin berlari membantu ayahnya. Tetapi Imamul Husain alaihi salatu wassalam berkata kepada Zainab adiknya, "Ya Zainab, jagalah dia. Dialah satu-satunya keturunan dariku yang harus tersisa. Andai saja bukan karena dihalangi oleh Sayyidah Zainab,
maka Imam Ali Zainal Abidin sudah terbunuh. Imam Ali Zainal Abidin sepanjang zaman beliau tidak pernah bangkit ceramah di mana-mana karena kondisinya dia ditekan oleh penguasa saat itu. Tetapi apa? Imam Ali Zainal Abidin sejak di Karbala, sejak di Kufah, sampai kemudian ke Syam, sampai kemudian kembali ke Madinatul Munawwarah, Imam Ali Zainal Abidin senantiasa berbicara tentang peristiwa Karbala. Dan bahkan setiap saat Imam Ali Zainal Abidin bepergian, dia selalu mengucapkan, menceritakan tentang peristiwa Karbala. Suatu hari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam sedang berjalan membawa kuda di tengah-tengah padang pasir, melewati padang pasir. Dia menyaksikan orang tua yang sedang duduk mengembala kambing. Lalu Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam turun dari kudanya. Ia bergabung bersama orang tua ini. Dia duduk, kemudian orang tua penggembala kambing itu menyuguhkan segelas air susu dari kambing untuk Imam Ali Zainal Abidin. Lalu Imam Ali Zainal Abidin bertanya, "Ya fulan, apakah ketika engkau menyembelih kambing kau berikan minum sebelumnya?" Sang penggembala kambing mengatakan, "Iya ya benar Rasulullah, benar wahai putra Rasulullah." Lalu Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menundukkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Ia berkata, "Tetapi ayahku Al-Husain alaihi salatu wassalam tersembelih di Karbala dalam keadaan kehausan dan meminta setetes air tidak diberikan sama sekali." Ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sajjad berperan sebagai media untuk mengabadikan peristiwa Karbala. Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam, adik daripada Imamul Husain, di setiap penguasa, di setiap waktu dia berbicara tentang peristiwa Karbala. Di hadapan Yazid, di hadapan siapapun, dia berbicara tentang Karbala. Demikian para imam al-ma'sumin dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya dari Bani Hashim yang menjadi media penyebaran peristiwa Karbala yang kemudian dikenang sepanjang zaman, selain daripada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian Sayyidah Zainab, di sana banyak lagi dari para wanita-wanita yang juga mengabadikan peristiwa. Waktu itu belum ada video, waktu itu belum ada film sehingga difilmkan, tidak, tetapi catatan dan lisan mereka menjadi media utama untuk mengabadikan peristiwa Karbala itu. Di antara selain Bani Hashim adalah sahabat Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Salah satu di antaranya adalah Habib ibn Madahir. Habib ibn Madahir adalah sahabat, orang yang hafal Quran. Dia adalah sahabat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Muslim bin Aushajah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian ikut bergabung bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah Imam Ali bin Abi Thalib meninggal, dia juga bergabung bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak mengenal Habib bin Madahir? Siapa yang tidak mengenal Muslim bin Aushajah? Keberaniannya, ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menjadi pembela Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ketika Imam Ali bin Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengirim Muslim bin Aqil ke Kufah, Muslim bin Aushajah lah yang mendukung Muslim bin Aqil. Dia memberikan baiat kepada Imamul Husain. Dialah yang mengeluarkan harta, dialah mengeluarkan semuanya untuk mendukung Muslim bin Aqil selama di Kufah saat itu. Tetapi kemudian ketika Ubaidillah bin Ziyad menangkap Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah,
Muslim bin Aus saja lari meninggalkan mereka dan menuju Karbala, menuju Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, ini Muslim, seorang manusia yang memiliki kesetiaan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi di malam Asyura, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh sahabatnya. Ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam di malam 10 Asyura mengumpulkan semua keluarganya, saudaranya dan anak-anak perempuan, semua dikumpulkan oleh Imamul Husain. Saat itu Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai kalian semua, keluargaku dan sahabat-sahabatku, malam ini adalah malam terakhir. Pergilah, tinggalkan aku sendirian, karena mereka tidak menginginkan kecuali aku. Semua keluarga Imamul Husain dan sahabat-sahabat Imam Husain, tidak ada satupun yang meninggalkan Karbala sama sekali. Tidak ada satupun di antara mereka yang meninggalkan Imamul Husain sendirian. Satu demi satu, termasuk Muslim bin Aus saja. Di malam itu dia mengatakan, ya benar Rasulullah, sungguh aku tidak akan pernah melakukan itu. Pantaskah aku meninggalkan engkau sendirian di padang Karbala terbunuh, sedangkan aku hidup dengan menikmati kehidupan dunia? Demi Allah tidak akan pernah terjadi. Kalimat yang sangat populer yang disampaikan Muslim bin Aus saja di malam Asyura, beliau mengatakan, wallahi ya benar Rasulullah, sekiranya aku ditangkap dan dibunuh, kemudian dihidupkan lagi dan dibunuh lagi, kemudian tubuhku dihidupkan lagi 10 kali dan dibunuh lagi, tubuhku dilempar ke langit, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu sama sekali. Kesetiaan Muslim bin Aus saja, kesetiaan Ashabul Husain alaihi salatu wassalam menjadi sebuah media yang dapat mengabadikan peristiwa Karbala hingga sekarang ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah peristiwa Muslim bin Aus saja di hari Asyura, ketika Muslim bin Aus saja ketika Rasulullah Imamul Husain alaihi salatu wassalam sedang melakukan salat di medan perang, Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam riwayat meminta Muslim bin Aus saja untuk menghadang setiap panah yang mengarah ke tubuhnya. Imamul Husain meminta Muslim bin Aus saja untuk menyelamatkan dan menghalangi setiap panah dan anak panah dan tombak yang mengarah ke tubuh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saat itulah kemudian tiba-tiba seorang anak panah telah menusuk ke dada Muslim bin Aus saja dan dia terjatuh. Kemudian didatangi oleh Habib bin Madahir. Saat itu Muslim bin Aus saja berpesan kepada Habib bin Madahir, wahai Habib, sungguh jangan engkau tinggalkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Setelah aku mati nanti, maka jangan engkau tinggalkan cucu Rasulullah Al-Husain alaihi salatu wassalam di padang Karbala sendirian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka biismika al-a'zam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kirimkanlah pahala daripada zikir Imamul Husain alaihi salatu wassalam,
pahala daripada majlis al-azza li Abi Abdillah al-Husain ini kirimlah ke kubur mereka, orang-orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami semua, ya Allah. Berikanlah pahalanya kepada para mujahidin, para syuhada yang ada di Palestina, di Irak, di Yaman, dan dimanapun mereka berada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah kemudahan saudara-saudara kami yang sedang mendapatkan kesulitan. Berikanlah keamanan untuk bangsa ini, negeri ini, agar bangsa ini bisa bangkit membangun negerinya menjadi negeri yang berperadaban, negeri yang lebih maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin wa dihimul fatihah qabla as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.